ketika manusia di padang mahsyar, mereka tidak segera mendapatkan kejelasan. Mereka dihukum atau tidak dihukum, tidak ke surga, tidak neraka. Mereka pada kebingungan. Oleh karena itu, orang yang berada di tahanan kepolisian sama orang yang berada di penjara, kondisi jiwanya lebih nyaman yang ada di penjara, karena dia sudah mengetahui vonis. Tapi yang di tahanan gundah, takut ya. Kira-kira gimana nih aku? Maka para manusia yang ada di padang mahsyar, tatkala belum ada hisab, belum ada mizan, mereka pada kebingungan. Sampai disebutkan dalam beberapa riwayat, orang-orang kafir itu kepingin segera dihukum walaupun ke neraka. Na'udzubillah. Akhirnya mereka mencari pertolongan. Ini yang namanya syafaat. Mencari orang supaya orang itu ngomong sama Allah, supaya kita diselesaikan urusannya. Maka mereka datang menjumpai Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam angkat tangan. Mereka datang menjumpai Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh angkat tangan. Mereka datang menjumpai Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman. Dia pun angkat tangan. Mereka menjumpai Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa angkat tangan. Mereka datang menjumpai Nabi Isa alaihissalam. Semuanya angkat tangan. Lalu di depan manusia jumlahnya miliaran, mereka mendatangi Rasulullah SAW. Mereka minta tolong supaya Nabi SAW berdoa memohon kepada Allah agar diselesaikan urusan umat ini. Ketika orang-orang datang meminta tolong kepada Rasulullah SAW, Nabi mengatakan, ana laha, itu buat aku itu. Maka beliau sujud di bawah arsy. Beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak, angkat kepala. Beliau sujud mohon sama Allah, kemudian disuruh mengangkat kepala. Sal tu'ta, yang kau pinta akan diberi. Washfa' tushaffa', kamu ingin meminta pertolongan buat orang, akan diterima syafaat. Fa'arfa'u ra'si, maka aku mengangkat kepalaku, mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'aqulu ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Dia minta umatku ya Allah, aku minta umatku. Beliau ingat sama kita. Beliau tidak memikirkan diri beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Kita yang disebut sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, kemudian Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad alaihi salatu wassalam, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim min al-babil ayman min abwabil jannah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masukkan umatmu yang masuk surga tanpa hisab. Suruh mereka, persilahkan mereka masuk. Yang masuk surga tanpa hisab masuk dari pintu kanan surga. Adapun pintu-pintu yang lainnya itu untuk semua umat. Tapi pintu kanan surga diperuntukkan yang masuk surga dari umat Nabi Muhammad yang tanpa hisab sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari. Semua nabi itu punya doa, tapi semuanya doanya sudah dipanjatkan di dunia. Kita lihat doanya Nabi Nuh alaihi salam, doanya Nabi Musa, Nabi Isa, sudah doa-doa mereka dikabulkan. Tapi doa Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Semua nabi punya doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin bida'watihi atau kullu nabiyyin da'watahu. Semua nabi sudah mengambil doanya ketika di dunia. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Adapun aku menyembunyikan doaku untuk umatku nanti pada hari kiamat, syafaat buat mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih kurban, dan setiap kali beliau menyembelih kurban, Abu Rafi', mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita
Beliau biasanya kalau menyembelih kurban itu beliau beli 2 ekor kambing, kabsyain, saminain, aqranain, amlahain. Beliau beli 2 ekor kambing yang gemuk, yang besar, yang bagus, yang bertanduk. Itu kalau beliau berkorban sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita berkorban, kita cari yang paling murah. Kurus sedikit gak apa-apa, yang penting syaratnya sudah sah. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW. Kemudian beliau sholat. Setelah sholat Idul Adha beliau berpidato. Kemudian beliau mendatangi salah seekor kambingnya di tempat sholatnya. Kemudian beliau sembelih dengan pisau dengan sendiri. Beliau mengatakan, Allahumma inna hadha an ummati jami'an mimman syahida laka bitauhid wa syahida li bil balagh. Ya Allah, ini seekor kambing aku korbankan untuk semua umat. Mereka yang bersaksi la ilaha illallah dan bersaksi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seringkali meninggalkan sebuah amalan karena takut memberatkan umat. Siapa yang menyebutkan beberapa amalan yang ditinggalkan oleh beliau karena beliau takut menyusahkan umat? Gak jadi dianjurkan, gak jadi diperintahkan. Fadhol. Bersiwak setiap sholat. Oke. Yang kedua, naam antum, yang keras suaranya. Sholat tahajud. Mungkin sholat tahajud di waktu Ramadan. Nah, iya apa enggak? Baik, enggak apa-apa jemaah, kita kasih jemaah banyak hadiah, tenang. Baik. Bersiwak setiap, sama tadi bersiwak jemaah. Udah. Baik, yang dekat-dekat sini, nah, fadhal antum. Qobliyah maghrib. Enggak sih ya. Rasulullah SAW cuma mengatakan sallu qabla maghrib, salatlah sebelum maghrib bagi yang mau, kata Rasulullah SAW. Tapi belum meninggalkan sebuah amalan karena takut memberatkan umat. Allah. So, mengakhirkan waktu Isya. Masya Allah. Nah, Rasulullah SAW kepingin sholat Isya itu di akhir malam, di pertengahan malam ya, bukan di akhir malam, di pertengahan malam atau sepertiga malam awal. Tapi beliau tidak melakukan itu. Kenapa? Karena takut memberatkan umat. Baik, apa lagi? Terakhir, berdoa masuk WC. Kayaknya enggak ya. Sholat tarawih udah tadi tuh, sholat tarawih. Baik, sudah jemaah, cukup jemaah. Baik, kalau ada yang mau jawab fadhlan tuh. Apa? Menjaga wudhu. Kayaknya bukan jemaah. Baik, antum. Puasa setiap hari. Puasa setiap hari, sholat malam, terus tidak menikah. Kayaknya bukan, tapi nggak apa-apa, antum sudah berusaha, anak kasih hadiah. Nah, tadi udah disebutkan beberapanya. Di antaranya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula an asyqa ala ummati, andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, ma qa'adtu khalfa sariyah wala wajidtu anni uqtalu fi sabilillah thumma uhya thumma uqtal thumma uhya thumma uqtal. Rahul Bukhari. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, niscaya aku akan selalu berada di setiap peperangan. Beliau kadang-kala perang berangkat sendiri, kadang-kala menyuruh sahabatnya untuk memimpin. Tapi beliau tidak, karena takut memberatkan umatnya. Maka beliau kirim beberapa sahabat, yang lainnya nggak berangkat, berada di Madinah. Dan aku kepikir, ketika aku perang, aku terbunuh. Kemudian aku dihidupkan kembali. Untuk apa? Untuk terbunuh kembali. Kemudian aku dihidupkan kembali. Untuk apa? Untuk terbunuh kembali. Sallallahu alaihi wasallam. Itu niat beliau, ingin mati syahid di jalan Allah Jalla Jalaluhu.